Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habibah Ramadhani. Saya berasal dari kelas C5 Psikologi Disabilitas. Di sini saya akan menyampaikan resum mengenai ragam disabilitas. Yang pertama yaitu tunanetra. Jadi, tunanetra itu adalah seseorang yang mengalami gangguan penglihatan meskipun telah dikoreksi dengan bantuan kacamata atau alat bantu lain. Ketajaman penglihatan itu berkisar antara 6/12 hingga 6/60 atau lebih dari 6/60 dan memiliki lapang pandang kurang dari 20 derajat. Karakteristiknya itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah legally blind, yang berarti ketajaman penglihatannya itu 20/200 atau lebih buruk pada mata terbaik meskipun pakai kacamata. Jadi lapang pandangnya itu sangat sempit, kurang dan sama 20 derajat. Kemudian yang kedua adalah low vision, yaitu ketajaman penglihatannya itu 20/70 sampai 20/200. Masih bisa melihat tapi butuh alat bantu. Nah, hambatannya itu yang pertama adalah kemandirian. Kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Terus yang kedua mobilitas, membutuhkan tongkat atau pendamping. Terus yang ketiga literasi dan akses informasi cetak maupun online, seperti kesulitan untuk membaca sehingga dibutuhkan braille, audio atau alat bantu lain. Terus yang keempat akses pendidikan dan pekerjaan, sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial. Kurangnya dukungan alat dan diskriminasi rekrutmen kerja. Terus yang kelima, stigma dan diskriminasi gender, seperti sering diremehkan masyarakat dan perempuan itu biasanya lebih rentan terhadap ketidakadilan. Terus yang keenam, interaksi dan dukungan sosial atau relationship, seperti tantangan membangun relasi dan ketergantungan bantuan orang lain. Terus yang ketujuh, akses ke layanan khusus, pelatihan dan pemberdayaan itu belum merata. Terus yang kedelapan, aksesibilitas seperti infrastruktur itu sering tidak ramah tunanetra seperti dari segi jalan, bangunan atau transportasi. Terus yang kesembilan adalah mental health, mulai dari konsep dirinya, penerimaan diri, kepercayaan diri, depresi, kesendirian, dan yang terakhir yaitu kebijakan. Yang selanjutnya itu ADHD. Jadi ADHD itu adalah gangguan perkembangan dan neurologis dengan karakteristik adanya gangguan pengendalian diri, atensi, hiperaktivitas, impulsivitas yang mengganggu fungsi eksekutif dan pengaturan diri pada individu. Untuk karakteristiknya itu ada behavioral inhibition, jadi sulit dalam menahan dan mengendalikan perilaku atau sulit menunggu gilirannya dan mudah terdistraksi. Terus ada gangguan fungsi eksekutif, yaitu kesulitan dalam mengingat dan mengikuti arahan, sulit dalam menunggu gilirannya, pelupa dalam aktivitas sehari-hari, sulit dalam mengikuti aturan, dan kesulitan dalam regulasi emosi sehingga mudah meledak-ledak. Terus hambatannya itu sendiri yang pertama adalah sulit dalam menunggu giliran atau menahan diri dari distraksi. Terus apabila ada instruksi jadi sulit mengingatnya. Terus juga sulit dalam mengerjakan tugas apabila ada distraksi. Dan yang terakhir tuh sulit untuk menahan diri untuk tidak berbicara atau bergerak. Biasanya itu intervensi yang bisa diberikan itu bisa dari segi tingkah lakunya, kayak fokus mengurangi perilaku bermasalah, dan juga dari segi akademik kayak meningkatkan kemampuan akademik dengan modifikasi tugas begitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah Autism Spectrum Disorder, yaitu hambatan atau gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosial, pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan juga berulang. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, gangguan interaksi sosial. Jadi bisa saja menyendiri, pasif, atau aktif namun kurang dalam pemahaman sosial. Misalkan pada bayi itu tidak merespon ketika digendong atau tidak menunjukkan respon yang berbeda ketika dengan orang tua atau orang asing. Terus juga ada gangguan komunikasi seperti keterlambatan atau belum dapat mengucapkan kata-kata berbicara atau mengulang kata orang lain. Terus yang ketiga itu gangguan pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas, berulang dan tidak berubah. Misalnya itu kayak minatnya itu lebih terbatas. Terus terjadi preokupasi ya, terhadap bagian dari benda. Artinya tuh dia tuh terlalu fokus pada bagian kecil dari subjek suatu objek gitu. Terus kalau intervensinya itu fokus penanganannya itu mengurangi gejala dan mendorong perilaku yang diinginkan. Bisa dengan pengobatan farmakologis dan terapi sosial serta juga perilaku gitu. Selanjutnya adalah disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami gangguan perkembangan saraf yang muncul pada periode perkembangan, ditandai dengan keterbatasan signifikan pada fungsi intelektualnya, misal kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah, dan pada perilaku adaptif dalam konsep konseptual
misal kayak bahasa, membaca, menulis, terus aspek sosialnya juga seperti dari tanggung jawab sosial dan hubungan interpersonalnya, dan juga aspek praktisnya kayak perawatan diri dan juga keterampilan kerjanya. Terus hambatannya itu yang pertama, dia itu sulit memahami ucapan atau perkataan orang lain, sulit untuk fokus, belajar dan berkonsentrasi, berperilaku itu seperti anak kecil di bawah usianya, sulit dalam menyampaikan pendapat, mungkin sulit dalam membaca atau menulis, dan perlu waktu yang lebih lama untuk mempelajari sesuatu. Intervensinya itu bisa dengan penanganan perilaku seperti shaping, modeling, token ekonomi, atau strategi yang berorientasi keluarga, misalnya home skill, kurikulum, atau pendidikan inklusi, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah learning disability atau kesulitan belajar. Jadi learning disability ini adalah gangguan yang menyebabkan kesulitan signifikan dalam kemampuan akademik atau kemampuan berbicara, membaca, menulis, menghitung, mengeja, atau mendengarkan yang bukan disebabkan oleh disabilitas visual, pendengaran, motorik, disabilitas intelektual, gangguan emosional, atau juga faktor budaya. Nah, karakteristiknya itu ada beberapa nih, misal kemampuan membaca berada di bawah anak seusianya. Terus spektrum sangat luas dari ringan ke berat. Jadi ada anak yang mengalami sedikit hambatan, ada yang signifikan di berbagai area akademik. Terus juga komorbid dengan gangguan lain dan biasanya itu diturunkan secara genetik. Nah, hambatannya itu yang pertama, sulit dalam membaca atau menulis, kesulitan dalam memahami konsep matematika, kesulitan memahami instruksi lisan atau tulisan, dan pemahaman dalam bahasa itu lambat. Nah, intervensinya itu bisa ada dua nih biasanya, itu akomodasi dan juga remedial. Nah, kalau misalkan akomodasi itu penyesuaian cara belajar dengan lingkungannya, kalau remedial itu memberikan pengajaran tambahan atau perbaikan kepada anaknya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah tunadaksa. Jadi tunadaksa itu adalah ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. Nah, karakteristiknya itu yang pertama, anggota gerak tubuh itu kaku, lemah, atau bahkan lumpuh. Terus terdapat bagian anggota tubuh yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Terus jari, tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Nah, hambatannya itu orang tunadaksa ini kesulitan bergerak dengan cepat dan juga cepat lelah. Hambatan dari segi aksesibilitas dan mobilitas, masih ada gedung yang tidak menyediakan akses yang memadai, stigma masyarakat, terus kesulitan melakukan kegiatan pendidikan yang perlu gerak cepat gitu, dan diskriminasi dalam lingkungan kerja. Nah, intervensi yang bisa diberikan yang pertama itu bisa multidisiplin rehab, itu layanan medis atau fisioterapi, program pendidikan sekolah, jadi penyesuaian atau pembelajaran atau aksesibilitas di kelas, terus juga bimbingan dan penyuluhan kayak memberikan dukungan psikologis gitu. Nah, selanjutnya itu adalah tunalaras. Jadi tunalaras adalah menggambarkan mengenai anak yang memiliki masalah sosial interpersonal dan masalah intrapersonal yang ekstrim. Ya, artinya itu singkatnya anak dengan gangguan emosi dan juga perilaku. Nah, karakteristiknya yang pertama itu dari segi intelijensi dan prestasi. IQ-nya itu berkisar angka 90 dan cenderung tidak berprestasi di sekolah. Kemudian yang kedua dari segi sosial dan emosinya itu dia itu tidak patuh, suka berkelahi dan melakukan pelanggaran sosial. Nah, hambatannya itu jadinya itu dia sulit untuk menjalin hubungan yang baik dengan temannya, sulit mematuhi peraturan dan sulit mengendalikan perasaannya. Nah, biasanya itu intervensi yang bisa diberikan itu bisa dari positive reinforcement, negative reinforcement, extinction, time out, ataupun punishment, begitu. Nah, selanjutnya itu adalah tunarungu. Nah, tunarungu itu adalah kondisi ketika seseorang itu mengalami gangguan pendengaran dari rentang yang ringan hingga yang berat. Nah, karakteristiknya yang pertama itu dia itu mengalami hambatan dalam bahasa dan bicara. Terus yang kedua, dia tuh lebih banyak memakai gerakan tubuh atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Terus yang ketiga tuh ucapan katanya itu tidak jelas. Terus yang keempat, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara dan sering memiringkan kepala dalam usahanya untuk mendengar. Begitu. Terus sedangkan intervensinya itu bisa dengan latihan pendengaran. Terus oralism itu sistem komunikasi menggunakan bicara dan membaca ujaran. Terus manualism itu menggunakan bahasa isyarat. Terus intervensi teknologi bisa kayak pakai alat bantu pendengaran, terus implan koklea, pesan teks, telepon amplifiers, dan juga teknologi lainnya begitu.
Nah, yang selanjutnya itu adalah tunawicara. Jadi, tunawicara itu adalah kondisi seseorang ketika mengalami hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan itu kurang, atau kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Karakteristiknya itu terjadi pada anak yang lahir prematur, resiko naik 4 kali lipat bila belum berjalan di usia 18 bulan. Di usia 2 tahun anak belum mampu menyusun kalimat. Terus juga selanjutnya itu mengalami gangguan penglihatan, sulit membaca, dan umumnya itu terjadi pada anak laki-laki. Hambatan yang terjadi itu pada komunikasi verbal, karena lawan bicara kerap tidak mengerti apa yang dibicarakan. Nah, intervensinya itu bisa secara medis, dilakukan oleh ahli THT atau terapis wicara. Bisa juga secara psikologis, membantu anak yang gagap atau kelainan bahasa untuk menyesuaikan diri, dan juga dari pendidikan, seperti dari usia sekolah guru mengajarkan bercakap-cakap atau guru bekerjasama dengan speech language patologis, seperti itu. Berikut adalah daftar pustaka atau bahan bacaan yang saya gunakan. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa semuanya.